nomor 5 tahun 1924. Niku pertama istilah halal bil halal, meskipun istilahnya wonten kalih, halal bil halal dan alal bil halal. Alal bil halal. Nah niki saya kutipkan, saya cropkan buktinya. Nah kemudian di media Suara Muhammadiyah tahun 1924 niku alal bil halal atau halal bil halal niku diumumkan sebagai bentuk ekspresi budaya. Terus di situ disebutkan barang siapa kemawon yang mau menyampaikan pesan Idul Fitri silahkan berkirim pesan ke Suara Muhammadiyah. Nah seperti itu. Kemudian di Suara Muhammadiyah yang niku terbit tanggal 6 ya, tanggal 6 bulan Mei tahun 1924. Niku juga ada kolom yang ditulis oleh Pak Rahmat namanya. Ditulis oleh Pak Rahmat yang beliau ini merupakan pimpinan Muhammadiyah di Gombong, Jawa Tengah. Apa yang ditulis oleh beliau? Kata beliau, halal bil halal itu dalam bahasa Jawa disebut dengan ngapura ing ngapura, saling memaafkan. Nah seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ini pertama sekali istilah halal bil halal, alal bil halal niku muncul. Nah kemudian niki wonten klaim, tapi klaim sinten pertama yang menginisiasi istilah halal bil halal itu? Siapa yang pertama kali menginisiasi? Siapa yang pertama kali mengusulkan? Nah ini saya urutkan berdasarkan tahunnya. Setelah Suara Muhammadiyah itu muncullah Kamus Jawa Belanda yang ditulis oleh seorang pendeta namanya dokter teologi, jadi dokter teologi Pijet namanya. Wah, kok Pijet? Dokter teologi namanya Pijet. Tapi sanes tukang pijet nih. Namanya aja Pijet. Kamus Jawa Belanda ini muncul tahun 1938. Muncul pertama kali, dicetak pertama kali tahun 1938. Mengacu kepada apa yang ditulis di Suara Muhammadiyah, karena itu dia menuliskannya bukan halal bil halal tapi alal bil halal, mengacu ke Suara Muhammadiyah. Meskipun di Suara Muhammadiyah ini wonten dua tadi, alal bil halal, halal bil halal. Nah artinya apa? Yaitu sebagai kunjungan dan salam permintaan maaf setelah Ramadan atau Lebaran. Dan halal be halal, nah dia menyebut juga halal be halal sebagai kunjungan untuk saling memaafkan. Jadi setelah Lebaran itu memang kita seperti biasa saling berkunjung. Nah ini yang dicatat oleh doktor teologi Pijet nih, yang Kamus Jawa Belandanya dicetak pertama kali tahun 1938. Nah kemudian ada lagi yang mengaitkan dengan pernyataan Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, yang beliau nyatakan tentang halal bil halal tahun 1946. Di hadapan Presiden Soekarno, beliau mengusulkan konsep halal bil halal sebagai konsep persatuan politik Indonesia. Karena zaman itu ada Nasakom, nasionalis, terus agama dan komunis, Nasakom. Nah, itu dibutuhkan persatuan Indonesia. Maka beliau di hadapan Pak Karno menyampaikan halal bil halal. Nah, kita tidak tahu apakah beliau pernah membaca Suara Muhammadiyah atau membaca Kamus Jawa Belanda,
Sehingga kemudian juga memunculkan istilah halal bil halal, belum ada kajian tentang itu. Tetapi ada yang mengklaim beliau yang pertama kali menyampaikan, tetapi secara tahun tidak terbukti, karena secara tahun yang justru menyampaikan pertama adalah Suara Muhammadiyah. Nah, kemudian halal bil halal ini menjadi acara kenegaraan resmi karena pada tahun 1948 Presiden Soekarno mengundang pemimpin-pemimpin politik untuk melakukan rekonsiliasi dan membentuk front bersatu dalam rangka diundangnya niku untuk menghadiri halal bil halal di Istana Negara. Jadi ini urutan tahunnya, urutan tahun munculnya istilah halal bil halal itu. Nah, kemudian saya ingin katakan, mengingat tahun penyampaiannya, yang pertama kali menginisiasi istilah halal bil halal adalah Muhammadiyah, sebagaimana dilaporkan dari media Suara Muhammadiyah tahun 1924. Ini harus dicatat oleh sejarah. Kemudian istilah itu diadopsi dalam Kamus Jawa Belanda yang terbit tahun 1938. Kalau ini saya percaya bahwa Kamus Jawa Belanda ini mengutip Suara Muhammadiyah. Kenapa? Karena istilahnya persis mirip, halal bil halal dan halal bi halal. Yang itu juga disebut ting media Suara Muhammadiyah itu. Nah, kemudian diusulkan kepada Presiden Soekarno oleh Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah, sebagai persatuan politik tahun 1946. Jadi agak beda konteksnya ini. Kalau yang pertama murni keagamaan, budaya keagamaan, yang kedua yang tahun 1946 niku dipergunakan sebagai alat untuk persatuan politik. Jadi memang beda konteksnya. Nah, lalu seperti tadi saya sampaikan, pada tahun 1948 Presiden Soekarno menjadikan istilah politik yakni halal bil halal sebagai acara resmi kenegaraan. Baik, sekarang bagaimana hukum halal bil halal itu? Kalau boleh dikatakan, tidak ada dasar sama sekali tentang penyelenggaraan halal bil halal itu setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi kalau ada yang mengatakan dalilnya sharih ada halal bil halal, pasti bohongnya. Artinya mengatakan, menisbahkan kepada Quran dan juga menisbatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah pernah melaksanakan halal bil halal. Di mana? Di rumahnya, mengundang sahabat-sahabatnya. Niku mesti bohongnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, nilai-nilai ajaran dan tradisi halal bil halal yang di dalamnya ada anjang sana kepada famili, juga silaturahim, itu memang bisa saja dibolehkan. Dan karena itu, karena memang tidak ada di negara manapun, itu jarang ada. Yang ada cuma di Indonesia, paling ting Malaysia itu ada hanya sedikit saja. Yang ada meluas itu sampai dari pagi sampai siang sampai sore, bahkan sampai 7 hari. Nah, itu adanya di Indonesia. Sampai kalau di beberapa tempat termasuk di Lamongan ini kemudian ada riyoyo kupat gitu. Bagi-bagi kupatnya sih enak. Tetapi jangan sampai dimasuki hal-hal yang bertentangan dengan syariat.
Jadi halal bil halal ini memang khas Indonesia. Jadi kalau dicari dalilnya di Quran, di Sunnah, ya nggak ada. Paling yang ada nanti pengiasan nilainya yang ada. Ngoten nggih. Dados maka halal bil halal itu punya nilai yang bagus sekali. Jadi meskipun tidak ada hujjah, tidak ada argumen, tidak ada dalil yang jelas terkait penyelenggaraan halal bil halal dan silaturahim setelah pelaksanaan sholat Id, tradisi halal bil halal sebagai bentuk upaya memaafkan dan meminta maaf serta anjang sana bersilaturahim dengan sanak saudara niku memiliki akar ajaran dalam Islam. Nah niki beda, memiliki akar ajaran dalam Islam dan kita mengklaim itu adalah ajaran Islam. Nah, niku sesuatu yang berbeda. Kita hanya mengatakan halal bil halal itu adalah memiliki akar yang ada di dalam ajaran Islam. Apa akar ajarannya itu? Misalnya tadi di awal pembukaan kula menyebut dan membacakan surah Ali Imran 133 dan 134. Di situ ada poin takwa. Dan takwa itu adalah ciri orang yang telah melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Dan di situ disebutkan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi kita niku suka menahan amarah dan kemudian memberi maaf. Kata Mas Hajri kemarin waktu di halal bil halal PWM, kita itu dalam halal bil halal bukan minta maaf. Tapi yang harus menjadi tradisi adalah memberi maaf. Minta maaf itu kadang-kadang juga ada gengsinya nggih. Memberi maaf juga kadang ada gengsinya. Belum minta maaf kok, ngapain dikasih maaf? Katanya begitu. Padahal ajarannya kalau memang halal bil halal itu punya keterkaitan dengan saling memaafkan, nah maka yang paling cocok dengan Ali Imran 134 adalah halal bil halal itu justru kita memberi maaf dulu, tidak menunggu orang minta maaf. Dan sebaliknya sebenarnya tidak perlu kita gengsi untuk meminta maaf. Kalau memang salah, kita sampaikan aja permohonan maaf. Itulah inti dari ajaran yang berakar dalam Islam dari halal bil halal, sebagaimana kita ambil nilainya dari surah Ali Imran 134. Nah Bapak Ibu sekalian, belum lagi akar ajarannya itu kalau dikaitkan dengan silaturahim. Di dalam silaturahim itu ada banyak sekali porsi nilai dari ajaran Islam yang penting. Bahkan silaturahim itu jika dikaitkan dengan pemberian maaf dan permintaan maaf, itu bahkan berimplikasi kepada keimanan dan akhlak karimah. Nanti wonten beberapa hadis yang saya sitir menunjukkan bahwa silaturahim itu sebagai bentuk dari meminta maaf dan pemberian maaf itu berkaitan dengan keimanan dan akhlak karimah. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan silaturahim dan mencela, bahkan tidak menganggap siapapun yang memutus silaturahim sebagai umatnya. Dan Rasulullah sampai mengatakan nggak bakalan masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahim. Para imam madhab mengatakan
batas waktu kita tidak saling menyapa ketika hati kita tergoda, terganggu untuk saling bermusuhan, itu 3 hari. Maka melampaui 3 hari, kita termasuk mal'un, terlaknat. Kenapa? Karena kita memutus silaturahim. Jadi bahaya sekali memutus tali silaturahim. Pernah kan ada kisah yang dinisbahkan kepada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah pidato, beliau mengatakan la yajlisanna ahadukum, sampai diulang 3 kali, man qati'ur rahim. Enggak boleh duduk di tempatku, di majlisku itu orang yang memutus tali silaturahim. Tiba-tiba ada anak muda, karena di zaman Nabi niku Nabi pidato niku semuanya pingin mendekat kepada Rasulullah, pingin bersentuhan kulit dengan Rasulullah, karena ketika kita bersentuhan kulit dengan Rasulullah, haram neraka menyentuh kulit kita. Maka semua sahabat itu pingin mendekat ke Rasulullah. Nah, termasuk anak muda ini. Tapi ketika Rasulullah mengatakan la yajlisanna ahadukum sampai 3 kali, kemudian beliau mengatakan man qati'ur rahim, siapa yang memutus tali silaturahim. Anak muda ini kemudian nyelonong pergi. Tidak ada di majelisnya Nabi itu orang yang nyelonong pergi tanpa izin. Tapi ini anak tiba-tiba pergi aja, anak muda ini. Tak berapa lama, kira-kira hampir 1 jam, anak muda ini masuk malih, kemudian duduk di tempatnya yang tadi. Rasulullah sempat terganggu, keluarnya aja terganggu, ini masuk juga lagi tanpa pamit. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu? Tadi keluar, sekarang masuk. Beliau kemudian mengatakan, anak muda ini mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau bersabda tidak layak, tidak pantas orang yang memutus tali silaturahim itu duduk di antara majelisku, aku langsung terenyuh. Aku langsung sadar, karena aku sudah 3 tahun tidak menyapa bibiku. Maka pemuda ini keluar dalam rangka berkunjung ke rumah bibinya dan kemudian meminta maaf dan lalu memohon ridho bibinya. Dan setelah itu karena bibinya sudah mengatakan iya aku ridho, maka dia kembali ke majelisnya Rasulullah dan dia mengatakan, setelah bibiku ridho akan dimana aku memutus silaturahim dengannya, aku rasanya sudah pantas duduk di sini kembali ya Rasulullah. Nah, ini bahaya sekali memang silaturahim itu ketika diputus. Nah, kemudian seperti kita tahu juga silaturahim memperluas rizki, memanjangkan usia, dan merupakan perbuatan yang gemar dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, hingga orang-orang soleh sampai zaman sekarang. Tapi orang sekarang niku sibuk nggih, sehingga kemudian silaturahimnya di pengawasan-pengawasan nggih. Alhamdulillah banyak pengawasan. Saya bisa silaturahim dengan guru kita, meskipun beliau kok duduk di bawah gitu, Ustadz Saifuddin Zuhri. Ngapunten Ustadz. Jadi ini dalam rangka silaturahim. Nah, karena itulah maka silaturahim ini sangat penting. Nopo malih silaturahim yang disertai ketulusan, saling memberi kasih dalam bentuk permaafan, bahkan hadiah atau oleh-oleh. Kan ada hadis tuh, makanya kalau sampaikan juga, adalah tradisi dan ajaran yang baik dari Islam ini yang perlu dilestarikan, tanpa lagi perlu diperdebatkan apakah halal bil halal yang bentuknya silaturahim niku di zaman Nabi ada atau tidak. Jadi nggak usah lagi diperdebatkan, biarkan yang memperdebatkannya salafi-salafi aja. Kita di Muhammadiyah insya Allah teguh berpegang
sebagaimana prinsip-prinsip beragama yang tawassut, beragama yang sesuai dengan manhaj tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Baik, nah ini beberapa hadis tentang silaturahim. Pertama, hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam kitab Al-Bukhari. An Anas bin Malikin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, pintu rizkinya diluaskan, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan dipanjangkan usianya. Niki teng syarahnya niku yunsa'a fi atharihi niku napa namanya usianya niku dalam keberkahan dan ketaatan. Soal panjang pendeknya niku Gusti Allah ingkang anu. Tetapi salah satu tafsirnya, salah satu syarah dari hadis ini adalah wa yunsa'a lahu fi atharihi, inggih menika diberkahi dan dirahmati usianya dalam ketaatan dan keberkahan kepada Allah. Falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Ngoten niku rawahul Bukhari. Wonten malih masih diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Niki ternyata iman dalam kaitan dengan silaturahim, memuliakan tamu, berkata yang benar, iman itu berkaitan dengan akhlak karimah. Jadi silaturahim itu akan membuat orang semakin saling rekat, terjaga dalam kondisi akhlak yang sama-sama mulia. Nah kemudian wonten malih an Jabir bin Mut'im qala Nabi SAW, nah ini la yadkhulul jannata man qati'u rahimin. Barang siapa yang napa namine memutus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Niki juga muttafaq alaih. Kemudian di dalam silaturahim kita harus sebaiknya saling memberi hadiah. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahadu tahabbu, akhrajahul Bukhari. Ketika engkau saling berkunjung, maka salinglah memberikan hadiah sekecil apapun hadiah itu. Tahabu, maka akan muncul rasa kasih sayang di antara kalian. Wonten cerita gini, ada anak usia 6 tahun diberi hadiah oleh tante-tantenya, banyak sekali hadiahnya. Kemudian ada hadiah di mana dia itu dikasih hadiah baju tapak suci. Wah, ini nggak kenal sama sekali nih, ini baju apa gitu. Dan justru baju ini yang membuat dia terkesan. Jadi tahadu tahabu, dia sudah dikasih macam-macam, tapi yang justru menarik ini. Maka hadiah itu nggak penting harganya, nggak penting nilainya, tetapi keikhlasan kita dalam memberikan dan ketulusan kita memberikan, maka insya Allah niku akan memunculkan kasih sayang di antara kita. Nah, niki wonten pesanan. Niki yang sudah tentang silaturahim dan halal bihalal sudah. Ini sekarang ada pesanan tema, katanya sesuai dengan pertanyaan ini. Tentang takbir zawaid di sholat id. Ya, ada 3 persoalan. Berapa kali takbir zawaid dalam setiap rakaatnya itu? Kemudian apa yang dibaca di setiap jeda takbir zawaid? Yang pertama, kemudian baca nopo, yang kedua habis membaca apa, dan seterusnya.
Yang berikutnya, apakah perlu mengangkat tangan lagi dalam takbir zawaid? Yang diangkat tangannya takbiratul ihram. Setelah itu ketika takbir zawaid, apakah ngangkat lagi atau mboten? Nah, ini bagaimana pendapat tarjih? Baik, mari kita kaji. Tentang jumlahnya ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat total takbirnya itu 7, 4, 3. 4 di awal, 3 di rakaat kedua. Jadi 4 di rakaat pertama, 3 di rakaat kedua. Bahkan ada sebenarnya yang terkait dengan yang 7 ini, itu cuma 4. Karena kias untuk sholat id itu sama dengan kias sholat jenazah. Ada yang mengaitkan sholat id itu dengan sholat jenazah. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa kana Rasulullah SAW yusalli arba'at takbirat fil janazah wal id. Jadi Rasulullah SAW niku sholat id dengan mengangkat tangan 4 rakaat takbir di sholat jenazah dan sholat id. Katanya begitu. Jadi cukup di rakaat pertama, rakaat keduanya nggak pakai takbir zawaid. Itu pendapat. Ada yang mengatakan 4 takbir. Nah ini tadi sama dengan sholat jenazah tadi. Kemudian ada yang mengatakan 9, 5 dan 4. Jadi takbir pertama 5, takbir kedua 4. Di antara yang berpegang hadisnya ini adalah Imam Ahmad dan Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah sama seperti sholat jenazah, 4 rakaat yang pertama saja. Kemudian ada yang berpandangan takbirnya 12, seperti yang umum kita lakukan, 7 dan 5. Nah, pendapat terakhir adalah pendapat yang paling banyak diikuti, termasuk Muhammadiyah dalam putusan tarjih mengikuti yang pendapat terakhir ini, yang 12 itu, 7 dan 5. Nah, ini clear sampun soal jumlahnya. Kemudian apa yang dibaca di setiap sela takbir zawaid itu? Tidak ada keterangan yang jelas tentang apa yang dibaca pada setiap sela takbir zawaid itu. Nah, tarjih Muhammadiyah berpandangan tidak ada zikir atau bacaan tertentu di sela-sela takbir zawaid. Karena itu kemudian, karena nggak ada tuntunan daripada nganggur, boleh membaca kalimah thayyibah. Napa mawon? Sing penting mboten gremeng damel bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Napa malih ngerasani imam yang nggak pakai takbir zawaid. Gini-gini ke temannya, imamnya nggak pakai takbir zawaid. Langsung batal nih sholatnya, batal sholatnya. Jadi boleh membaca kalimah thayyibah apa saja boleh, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar boleh, atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah boleh, Allahu akbar boleh, nopo mawon. Sing penting kalimah thayyibah dan yang tidak merusak keabsahan sholat Id. Nah, kemudian apakah perlu mengangkat tangan dalam takbir zawaid tersebut? Pendapat yang menyatakan perlu mengangkat tangan pada takbir zawaid didasarkan pada keumuman lafal yang terdapat dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Anna ibna Umarin qala kana Rasulullah SAW idha qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadza mankibaihi hadwa mankibaihi thumma kabbara fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dhalik wa idza rafa'a min ar-ruku'i fa'ala mithla dhalik wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujudi. Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah SAW niki
dinisbahkan kepada hadis ini, maka kemudian termasuk takbir zawaid niku ngangkat tangan. Tetapi hadis ini bersifat umum untuk semua sholat aslinya, boten untuk sholat Aid. Tetapi jumhur ulama madhab kecuali Imam Ahmad, itu mengangkat tangan di takbir zawaid, sementara Imam Ahmad tidak. Jadi di takbir zawaid gini aja gitu. Kemudian ada juga yang berpendapat perlunya mengangkat tangan didasarkan pada hadis tentang mengangkat tangan yang dinilai sahih li ghairihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr dalam Musnad Imam Ahmad sebagai berikut. Nah, Imam Ahmad pun meriwayatkan mengangkat tangan juga, tapi beliau pendapatnya tidak mengangkat tangan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa yadayhi ma'at takbir. Jadi Rasulullah SAW mengangkat tangannya ketika takbir. Fakana yukabbir idza khafidha wa idza rafa'a wa yarfa'a biyadayhi inda takbir. Nah, di hadis yang kedua ini Rasulullah SAW juga mengangkat tangannya ketika bertakbir. Lagi-lagi sebenarnya hadis ini meskipun sahih li ghairihi itu untuk sholat apa saja, jadi tidak khusus untuk sholat Aid. Nah, ini hadis ini sebenarnya terkait sholat fardu atau sholat pada umumnya, lalu dikiaskan dalam takbir zawaid yang disetujui oleh jumhur ulama madhab kecuali Imam Abu Hanifah. Termasuk Imam Abu Hanifah tadi boten mengangkat tangan. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat perlunya mengangkat tangan didasarkan pada hadis khusus tentang mengangkat tangan. Tetapi hadis ini dinilai dhaif termasuk oleh Syekh Albani. Disampaikan dalam Musnad Imam Al-Baihaqi anna Umar bin Khattab radhiyallahu an, jadi nisbahnya kepada Umar bin Khattab bukan kepada Rasulullah, kana yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin fil janazati wal aidain, rawahul Baihaqi. Jadi Umar bin Khattab ketika sholat janazah dan sholat Aid di takbir zawaidnya niku ngangkat tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah dalam kaitan ini masih mauquf, artinya Muhammadiyah itu mempersilahkan boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Tetapi Ustadz Muammal Hamidi niku berpendapat sing ngangkat tangan niku kan sholat liyane, sholat fardu dan sholat yang bukan sholat Aid. Maka beliau kemudian karena tidak ada keterangan, maka tidak mau mengkiaskan, beliau berpendapat bahwa sholat di takbir zawaid di sholat Id tidak perlu mengangkat tangan. Itu kata beliau. Nah, Muhammadiyah sendiri di tarjihnya itu masih mauquf. Oleh karena itu Muhammadiyah memandang kebolehan dua-duanya, artinya mempersilahkan. Yang justru diputuskan adalah 7 takbir di rakaat pertama minus takbiratul ihram dan 5 takbir di rakaat kedua. Ini saja yang baru diputuskan secara resmi oleh Muhammadiyah. Tapi ada pendapat individu-individu ahli fikih di Muhammadiyah yang mengatakan tidak mengangkat tangan di takbir zawaid. Nah, ini catatan pentingnya nih di poin paragraf kedua. Yang harus dipahami adalah bahwa takbir zawaid merupakan masalah khilafiyah. Jadi nggak usah terlalu dipertentangkan, apalagi sampai kemudian mengatakan sholatnya sing ngangkat tangan itu nggak sah, sholatnya nggak pakai ngangkat tangan nggak sah gitu. Jangan sampai seperti itu. Tadi kecuali yang ngerasani imam yang nggak pakai takbir zawaid, imamnya nggak pakai takbir zawaid, terus kemudian mengingatkan imamnya, Ustadz Imam,
kok tadi mboten ndamel anu nggih, kok enggak pakai takbir zawaid ya? Sampean lupa ya? Apa sah itu sholatnya? Oh iya, tadi ada pas saya dengar ada yang ngomong di belakang, kok imamnya enggak pakai takbir zawaid? Itu jenengan nggih? Nggih, katanya gitu. Jadi yang enggak sah adalah yang ngomong ini. Jadi takbir zawaid itu masalah khilafiyah. Sehingga yang terpenting adalah jangan sampai saling menyalahkan, apalagi mengkafirkan. Mengkafirkan antar sesama muslim mukmin itu sama sekali nggak boleh. Apalagi cuman karena perbedaan pendapat. Ada yang pingin musik, ada yang nggak pingin musik. Kok jadi ke situ? Nggih. Jadi nggak usah dibesar-besarkan. Sehingga biarlah masing-masing melaksanakan menurut pendapat yang dianutnya. Apalagi dalam kaidah tarjih dikatakan, setelah mengambil keputusan tarjih, apa yang harus kita lakukan? Ma'adami ibtali ra'yi ghairih. Jadi nggak boleh membatalkan, menyalahkan pendapat yang lainnya. Jadi ketika pendapat tarjih sudah dipegang, ya sampun kita cepeng mawon. Kita laksanakan pendapat tarjih itu dengan sebaik mungkin. Habis itu ma'adami ibtali ra'yi ghairihi, dengan tidak boleh menyalahkan, apalagi membuat pandangan, anggapan orang lain yang mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan kita, itu kita anggap tidak benar. Apalagi kemudian merasa paling benar dan paling nyunnah, nah itu juga nggak boleh. Karena yang paham sunnah itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Kita hanya berusaha untuk memahami sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Nasrun minallah fatsun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.